Nah itu dia yang aku pikirin. Aku sih sekarang pengennya gimana sih orang tua, pengennya aku sendiri gitu kan. Kalau nanti aku udah punya anak, aku sebagai ibu pengennya ngurusin pure semuanya sendiri. gitu. Iya sendiri. Tapi betul. ngelihat teman tuh kalau misalkan lagi main gitu ya, kadang emang ada enaknya kalau main kan kalau misalkan kita nikah di usia yang belum ideal gitu, itu pola pikir kita tuh udah berbeda. Benar. Kadang cara berpikirnya beda ya. Berpikirnya beda. Iya, Kita mikirnya hanya kita suka sama cowok ini, dia ganteng, dia ini gitu, romantis gitu. Nah, sedangkan kalau usia kita udah matang, kita udah nggak mikir ke situ lagi, Fir. Tapi kita lebih realistis gitu. Makanya Assalamualaikum sahabat BCL. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dalam acara All About Woman dengan saya Irma Filianda. Dengan saya Elvira Safi. Dan kali ini kita masih sama ya seperti episode kemarin. Kita masih berdua nih, belum bisa menghadirkan narasumber atau bintang tamu karena ada satu hal ya. Jadi kita masih ngebahas tentang perempuannya berdua dulu nih. Dan kali ini kita akan bahas tentang pernikahan. Kebetulan nih ya, Vira nih dengar-dengar kan mau nikah ya, Vira ya. Allah. Bentar lagi. Kalau boleh tahu bulan apa, Vir? Bulan Desember, insya Allah bulan Desember. Iya. Bentar lagi dong. Sekarang Oktober ya, November satu setengah. Iya, sekitaran segitu. 1 bulan setengah lagi lah ya, sebentar lagi nih. Nah, kita tanya-tanya aja sama Vira, kira-kira persiapan apa yang udah disiapin dan apa yang belum nih. Kira-kira gimana Vira persiapannya? Persiapannya kalau untuk garis besar semuanya ya sekitar 90% lah kayaknya. 90% udah siap? Iya, udah siap. Jadi untuk yang untuk booking dan lain-lain itu udah aman udah aman. Tinggal perintilan-perintilannya yang kayaknya kemungkinan ada yang ketinggalan itu masih dipikirin. Apa souvenir udah? Souvenirnya udah. Udah. Perintil tuh apa ya? Fotonya apa ya? Kadang perintil buat perempuan tuh buat laki-laki enggak? Biasanya uniknya perempuan itu tuh kayak gitu kan. Biasanya kayaknya nggak penting untuk laki-laki, tapi penting untuk perempuan. Apa itu perintil? Nah itu dia yang masih dicari. Karena kesiapan mental jangan-jangan 10% itu yang belum siap jangan-jangan itu bisa jadi sih. Oh, karena masih khawatir, karena emosi masih naik turun kan. Banyak ini ya, banyak apa? Pertimbangan banyak apa? Belum ada, belum kebayang juga, gitu. Masih aduh gimana ya, nanti gimana ya. Siap gak ya gitu ya. Karena kan sekarang tuh banyak ya ilmu-ilmu parenting yang harus begini. Itu tapi juga malah lebih memudahkan. Iya, sebenarnya itu. Kita dulu. juga kan jadi lebih aware juga. Jadi betul. Kepikiran juga kan lebih aware. Jadi gini, kalau misalkan nanti sudah menikah tuh begini. Apalagi nanti kalau udah punya anak begini. Jadi justru malah sebenarnya lebih siap ya. Karena banyak sekarang tapi malah kadang perempuan itu malah ada insecure-nya kan. Oh gitu ya. Iya, jadi kalau misalkan karena ada ya teman yang udah punya anak. Sebenarnya kelihatannya fine-fine aja, tapi kan itu yang kelihatan dari luar ya. Kelihatan yang dari dalamnya itu yang belum tahu. Apalagi nanti ngejalaninnya sendiri karena mungkin nanti suami bekerja dan lain-lain, ngurusinnya sendiri. Mood yang masih naik turun, yang belum terbiasa kan. Sebenarnya yang khawatirnya ke situ. Masih ada bagaimana nanti kalau misalkan udah punya anak. Kalau misalkan masih berdua gitu. Kayaknya sih kemungkinannya kemungkinan resiko untuk mikir yang kayak gimana tuh kecil. Kalau untuk udah punya anak aja Jadi Vira nih mikirnya jauh ya, maksudnya jangka panjangnya ya dalam pernikahan bener. itu ya. Kalau boleh tahu sih berapa Vir sekarang? Sekarang 24, tahun depan 25 lah. Wah, seharusnya udah siap ya. Secara ideal itu udah ya kan bener. Umur 24 25 ya perempuan standar usianya segitu dan pasti udah banyak teman-teman yang udah nikah juga kan usia segitu, jadi kayak Vira bisa lihat pengalaman teman benar gitu, kehidupan pernikahan itu seperti apa sih gitu kan. Jadi sebenarnya itu Vira emang dari dulu dari sekolah emang pengen nikah tuh maksimal di umur 25. Udah ditargetin 25 karena dong. Alhamdulillah. Karena waktu SMA dengar-dengarnya kan masih kalau misalkan katanya kalau dalam kesehatan, tapi ini mungkin benar atau enggak secara ilmiah dan kesehatannya belum tahu ya. 25 tuh katanya batas maksimal untuk kalau dalam kesehatan untuk punya anak. Entah itu katanya entah dalam psikologisnya, entah dalam
finansialnya, entah dalam tubuh ya fisik, mental dan lain-lain itu di umur 25 katanya gitu. Karena nanti perkembangan janinnya pun bagusnya katanya saat ibu tuh di umur 25, 24, 25. Itu sih yang waktu didengar pas SMA. Jadi itu kenapa Vira menargetkan lebih dari umur segitu. Iya, pengennya sih gitu, pengennya sih dan sebelum alhamdulillahnya. Iya, alhamdulillahnya sebelum 25 sih sebenarnya Januari 25, aku nikahan Desember 24 kan. Jadinya 1 bulan lagi 25. masuk 25. Jadi sama aja sih standarnya, sama aja segitu. Pas lah hitungannya. Iya, benar. Terus kalau kayak kesiapan apa kan biasanya kalau sekarang tuh harus medical check up. Iya benar. Belum, itu kebetulan belum Vira lakuin sih, insya Allah di bulan November, bulan depan. Jadi targetnya tuh memang di bulan ini selesai untuk ketemu vendor tuh, pilih vendor ini itu gitu. Nah nanti di bulan depan itu udah tinggal rest aja. Gitu. Jadi tinggal mempersiapkan dirinya aja, itu dari medical check up, jadi pranikah. setelah menikah medical check upnya? Enggak dong, di bulan depan November. November. Iya. Aku kembali lagi maksudnya. Kayaknya kurang minum ini. Jadi Gitu. bulan depan baru medical check up setelah semuanya setelah itu semua selesai. Jadi bulan ini semuanya diselesain untuk ketemu sama vendor, untuk pilih konsep nikah dan lain-lain. Nanti di bulan depan itu kan udah rest tuh. Tinggal persiapannya aja, persiapan baru untuk situ. istirahat, untuk pranikah gitu-gitu. Medical check up-nya nanti di bulan depan. Rencananya sih gitu. Betul. Selain medical check up juga kan ada financial check up. Iya bener. Kalau itu karena banyak ya pasangan yang tidak melakukan itu. Akhirnya setelah bener. pernikahan mereka kaget gitu, banyak masalah gitu. Kalau benar. Financial check up itu penting banget. Iya bener karena kan kalau nggak salah ya dengar emang kasus di pengadilan itu latar belakangnya karena ekonomi. Jadi jangan salah, untuk masalah finansial itu, masalah ekonomi itu sangat penting untuk dibicarakan saat pacaran. Iya, betul. Gitu. Jadi nanti pas waktu nikah mau bekerja dua-duanya atau salah satu, kalau misalkan dua-duanya nanti anak siapa yang ngurus dan lain-lain itu sebenarnya diobrolinnya pas sebelum menikah ya. Jadi pas pacaran. Sebelum menikah tuh emang harus ada keterbukaan ya. Iya, benar. Jadi buat sahabat BCO yang mau menikah nih, ini saran aja sih ya. Jadi penting juga tahu kita kayak penghasilan pasangan kita itu berapa sih setiap bulan, terus nanti mau mengelola keuangannya seperti apa, kayak misalkan apakah diserahkan semuanya ke istri atau nanti ke istri berapa, suami pegang berapa, yang kelolanya siapa. Kalau misalkan istri punya penghasilan sendiri itu bagaimana, apakah berbagi, apakah cukup buat istri aja, terus apalagi banyak sih sebenarnya yang harus disiapkan. Oh iya, apakah pasangan itu misalkan punya utangnya berapa, cicilan rumah berapa, atau dia punya cicilan kendaraan. Benar, harus terbuka, benar-benar harus terbuka. Ceweknya juga, misalkan dia punya cicilan apa, utang apa berapa, itu harus terbuka. Jadi jangan terbukanya setelah menikah. Iya benar, karena kan setelah menikah juga kan nanti akan ada tempat tinggal, akan ada anak, nanti sekolah gimana gitu. Nah itu kan harus dibicarakan sih kayak gitu. Bener, ada biaya-biaya yang harus dipikirkan dari sebelum menikah juga. Nanti kalau misalkan yang bekerjanya cuma satu, cara menabungnya kayak gimana, yang ngatur uangnya kayak gimana gitu. Kalau aku sih alhamdulillahnya karena dari pembahasan sebelumnya karena aku sama Vino itu sudah punya bisnis gitu. Dan jadi itu dijalanin berdua. Iya, dijalanin berdua. Dan itu terbuka ya kalian ya masalah ekonomi. Iya benar. Jadi ditutupi. Ngurusnya juga berdua itu, ngurusin untuk keuangannya, ngebagi untuk keuangannya, untuk aku berapa, untuk Vino berapa, terus untuk nanti kedepannya bagaimana. Udah diomongin belum? Pas kalau aku sih ini nanti setelah nikah kita gimana untuk keuangan, untuk rumah tangga. Kan karena kamu mungkin takutnya dicampur ya uang bisnis sama kalau udah rumah tangga kan beda lagi, harus ada uang rumah tangga, uang bisnis. Bener-bener bisa dicampur. Bener. Kalau dari sekarang sih sebenarnya aku udah mulai untuk memisahkan ya, untuk misahin gimana nanti kalau misalkan punya anak, untuk nanti rumah dan lain-lain itu sebenarnya aku udah diplot-plotin. Untuk kebutuhan pribadi, untuk berdua, untuk di rumah, apalagi aku punya kucing, punya anak kan. Udah itu punya anak ya?
punya anak gitu. Makannya banyak itu kan kebutuhan kucing juga yang harus aku hitung kan. Iya betul. Gitu. Jadi lah semua iya. Jadi aku sebenarnya untuk masalah finansial udah belajar sedikit-sedikit untuk membiasakan dari sekarang. Dari sebelum menikah ya? ini. Iya. Udah ada keterbukaan lah, udah ada kesepakatan nanti maunya kayak gimana. Bener. Jangan sampai kesepakatannya dibicarakan setelah menikah, mending sebelum menikah membicarakan kesepakatan untuk mengelola keuangan. Iya, gitu. benar. Itu kalau masalah keuangan tadi financial check up. Iya, benar. Nah, kalau masalah tadi medical check up, kalau dulu kan aku karena aku juga dulu sama sih sebelum nikah medical check up dulu. Kayaknya aku perlu nanya juga deh. Aku medical check up nggak ya? Aku lupa, tapi udah lama banget. Tapi ngomong-ngomong ya, Teh Irma, kemarin nikah di umur berapa? Aku tuh termasuk nikah muda. Oh iya ya? Umur 18 tahun. 18 tahun? 18 tahun udah nikah. Baru lulus SMA? Lulus SMA banget. Iya, aku juga begitu lulus SMA aku dilamar, coba. Oh iya? Iya, aku terus apa tuh pikirannya? Pikirannya bingung. Ya waktu itu, aduh gimana ya orang aku mau pacaran tapi malah diajak nikah gitu. Padahal aku pengennya pacaran aja gitu. Tapi iya. Waktu itu almarhum suami kan udah nggak ada ya. Almarhum suami mintanya nikah, nggak mau. Oh dia, gitu. Pokoknya dia sama aku tuh pengennya nggak mau pacaran gitu. Oh, tapi nikah. Pertimbangan Teh Irma yang akhirnya kan awalnya maunya pacaran. Akhirnya untuk mengiyakan menikah itu apa pertimbangannya? Iya, pertimbangannya itu aku bikin kesepakatan. Bukan kesepakatan sih, kayak kalau misalkan nikah kan usiaku waktu itu masih muda, aku masih pengen main, boleh nggak? Dia bilang boleh. Aku nggak mau punya anak dulu, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Aku masih pengen kuliah, boleh. Terus aku nggak mau di rumah kayak ibu-ibu rumah tangga. Iya, nggak usah lah, main aja. Karena kita tuh waktu itu satu circle ya, anak band lah. Aku anak band, dia anak band. Terus jadi lingkungan teman-teman kita tuh sama, temennya dia teman aku juga, temen aku temen dia juga gitu loh. Jadi kita satu circle. Jadi pas aku bilang aku nggak mau di rumah, pengen main, ya udah kita mainnya bareng gitu. Jadi kita pacaran setelah menikah gitu. Oh iya. Nanti nikah dulu aja, tapi kita main pacaran bareng. halal ya berarti. Iya, halal aja dulu. Terus alhamdulillahnya komit banget gitu. Jadi emang kita kemana-mana berdua bareng gitu, komit lah gitu. Alhamdulillah. Gitu. Tapi tetap masih bisa main dan lain-lain juga kan? Bisa banget, nggak ngelarang. Malah kita mainnya bareng. Oh, kita satu circle. Iya. Kemana aku ikut. Aku main kemana dia juga ikut gitu. Jadi kita mainnya bareng aja. Kayak Vira sama Vino mungkin kan satu circle kan. Iya. Kemana-mana berdua gitu. Boleh. Kalau Teh Irma berarti punya anak berarti di umur berapa tuh? Aku waktu itu usia 20 tahun kalau punya anak. 20 tahun berarti 2 tahun ya jaraknya? Sebenarnya waktu itu aku pengennya 4 tahun lah lulus kuliah. Cuman karena waktu itu ternyata mertuaku nggak setuju. Jadi kesepakatan yang kita bikin, aku nggak mau punya anak dulu itu kesepakatan antara aku sama almarhum suami. Oh iya. Oke, kita nggak punya anak, oke gitu kan. Terus aku milih untuk KB tanpa aku konsultasi ke orang tua, ke dokter gitu. Jadi aku nggak ada konsultasi. Pokoknya mutusin ya udah kita KB aja, ya udah. Nah setelah berapa bulan pernikahan, mungkin mertua penasaran kok. Aku pengen ya. Sih belum gitu. Terus ternyata kita kasih tahu lah kalau emang kita KB gitu. Nah mertua di situ mertua cemas gitu, maksudnya kok KB kan jangan KB, khawatir gitu loh, khawatir karena takut rahimnya kering atau apa gitu kan. Terus akhirnya aku suruh berhenti KB. Nah dari situ aku juga panik. Setelah berhenti KB tuh aku nggak langsung ngisi, sebulan 2 bulan dapat setahun aku nggak ngisi, Fir. Jadi aku juga panik kan, aduh iya juga nih gitu. Terus akhirnya kita ke dokter, sama mertua suruh ke dokter, dikasih obat penyubur lagi gitu kan. Nah akhirnya alhamdulillah umur 20 tahun aku dikasih hamil gitu. Alhamdulillah gitu. Ya udah, jadi mertua juga emang komit banget waktu itu. Alhamdulillah punya mertua baik banget, dia komit. Udah kalau emang Irma takut direpotin punya anak satu aja dulu, yang penting mama pengen punya cucu gitu. Pengen punya cucu perempuan, waktu pengen banget gitu. Nanti mama yang ngurus, mama yang pokoknya sama mama aja. Nanti Irma masih pengen main, Irma pengen kuliah, Irma pengen apa aja terserah, nggak apa-apa. Mama janji nggak mau ngerepotin Irma gitu. Jadi emang komit semua. Jadi akhirnya ya udah kita punya satu dulu. Dan emang pas udah ada itu aku anak,
mama, semuanya mama yang kayak kayak ganti, mandi, ganti tidurnya pun sama gitu. mama. Oh gitu. Berarti masih bisa main kemana-mana juga? Main banget malah. Kalau kita mau liburan nih berdua gitu ya sama almarhum suami waktu itu. Anak tuh nggak boleh dibawa sama mertua, karena mertua aku tuh sayang banget sama anakku gitu. Nggak boleh dibawa ini, jadi kalau aku mau liburan malah mertua yang anakku ikut kayak aku kondangan, mama tuh kan ya mikirin sih, kondangan tuh kan takut capek, panas gitu, nggak usah bawa anak, udah sama mama aja gitu. Jadi kita mau kemana-mana berdua, sampai temanku tuh bilang enak banget sih gitu, udah punya anak kayak belum punya anak gitu. Karena masih kemana-mana ya. Jadi aku tuh emang nggak ngerasain yang namanya mandiin bayi, ngurusin bayi gitu-gitu, sampai kasih ASI gitu ke bayi tuh. Itu malam anakku kan tidur sama mertua. Jadi kalau anakku pengen ASI tuh itu sama mbaknya, kan ada mbaknya yang ngetok aku, dikasih ASI dulu, nangis misalkan. Nah, itu nggak boleh ditinggal sama aku, tidur sama aku. Oh, jadi cuma datang cuma untuk nyusuin aja, abis itu ditaruh lagi. Nggak boleh tidur sama aku tuh. Ya mungkin karena mertuaku sayang banget dan mungkin juga mertuaku ya satu karena sayang, juga kedua karena emang mungkin takut akunya istirahatnya kurang atau apa gitu. Jadi udah biarin Irma jangan sampai capek gitu. Ya itu alhamdulillahnya seperti itu sih Vira. Gitu. Lumayan ya, berarti enak ya gitu. Enak banget. Tahu-tahu sekarang nih anakku udah gede gitu. Aku nggak ngerasain yang capek ngurusin anak lagi kecil gitu, enggak. Gitu. Nah itu dia yang aku pikirin. Aku sih sekarang pengennya gimana sih, orang tua pengennya aku sendiri gitu kan. Kalau nanti aku udah punya anak, aku sebagai ibu pengennya ngurusin pure semuanya sendiri, gitu. Iya sendiri. Tapi ngelihat teman tuh kalau misalkan lagi main gitu ya, kadang emang ada enaknya kalau main kan dirawat, bukan dirawat ya, dipegangnya sama teman-temannya gitu kan, diputer gitu, ada yang jagain gitu, ada yang jagain. Tapi kan kalau pas waktu di rumah ya nanti mandiinnya, ngasih makannya, gitu. Apalagi kalau misalkan namanya bayi belum bisa ngomong ya, jadinya kan nggak ngerti gitu. Ini nangisnya kenapa? Nah itu kan feeling, mungkin sih kalau udah sebagai ibu ya feelingnya kuat kali ya. Jadi tahu ini apakah lapar, apakah ngantuk, apakah nggak nyaman gitu. Nah itu takutnya naik turun, apalagi nanti udah jadi toddler yang lari-lari kemana-mana, terus nanti yang kepo mau ini itu. Nah itu takutnya, khawatirnya belum bisa menjaga mood, takutnya naik turun gitu, takutnya nanti kelepasan atau apa. Tapi pengen ngurusin sendiri mah pengen banget. Iya, tapi sebenarnya emang enakan ngurus sendiri sih kalau menurut aku ya. Ngurus sendiri, aku juga kayak aduh aku nggak ngerasain yang kayak gini, kayaknya pengen lagi, tapi sekarang usiaku udah gini lah gitu. Udah nggak mungkin punya anak kecil gitu. Jadi pengennya kayak ada penyesalan juga sih Fir, ngeliat orang yang bisa ngurus anaknya sendiri tuh seneng aja gitu, pengen. Soalnya momen-momen itu kan kalau terlewati sayang gitu, nggak bisa kembali. Waktu itu kan nggak bisa kembali, nggak bisa bener. Jadi kapan lagi? Iya benar sih, pengennya kayak gitu Fir. Udah kali ya ceritanya. Takutnya kepanjangan ngedenger cerita kita. Iya banyak banget. Sebenarnya aku tuh pengen nanya ke Vira, tapi kenapa jadi aku yang ditanya ya? Tapi kan tadi udah tuh aku di awal gitu. Mungkin pertanyaan aja kali ya, games kali ya? Game, masuk ke games. Masuk ke games ya? Tentang Vira nih, belum. Nanti setelah ada pertanyaan, mungkin itu kan bisa dikembangin lagi. Gitu. Nah itu tadi pembahasan kita tentang pernikahan, baru sedikit sih, belum terlalu banyak nih ngebahasnya nih, padahal masih banyak banget yang pengen dibahas. Tapi kita udah masuk sesi game nih Vira. Jadi kita main game, padahal masih banyak banget yang mau dibahas ya. Iya bener. Padahal tadi kayaknya belum tuntas ya. Tapi nggak apa-apa, next kita bahas lagi dan kita nanti undang pakarnya lah ya. Bener. Yang mau jadi narasumber, boleh kontek-kontek. Sekarang kita game ya. Halo Teh Irma sama Mbak Iya. Sekarang kita ada di sesi games nih. Nama gamenya Take It or Leave It. Oh iya. Silakan. Oke. Terima kasih. Nah, pertanyaannya Take It or Leave It ya. Oke, siap. Yang pertama pertanyaannya, hidup bersama pasangan impian tapi serba kekurangan. Take it or leave it. Hidup bersama pasangan impian tapi serba kekurangan. Take it or leave it. Serba kekurangan. Iya. Bersama pasangan. Udah? Ya, udah. 1, 2, 3. Leave. Apa alasannya tuh?
Kalau ini aku sebenarnya pilihannya lumayan berat ya. Tapi kalau misalkan untuk yang tadi yang aku bilang untuk jangka panjang, untuk mikirin nanti punya anak dan lain-lain, kayaknya walaupun sama impian, sama pasangan impian tapi serba kesusahan itu kayaknya akan menimbulkan huru hara deh. Nanti udah bukan lagi pasangan impian. Gitu, jadi leave it aja kalau aku. Kalau aku, kenapa? Karena gini, Fir. Jadi kita sambil bahas tentang pernikahan aja ya. Iya. Sebenarnya kenapa ada usia ideal pernikahan? Karena sebenarnya dipengaruhi juga secara psikis itu pola pikir. Iya. Kalau misalkan kita nikah di usia yang belum ideal gitu, itu pola pikir kita tuh udah berbeda. Benar. Kadang cara kita berpikirnya beda ya. Berpikirnya beda. Iya, Kita mikirnya hanya kita suka sama cowok ini, dia ganteng, dia ini gitu, romantis gitu. Nah, sedangkan kalau usia kita udah matang, kita udah nggak mikir ke situ lagi, Fir. Tapi kita lebih realistis gitu. Makanya kenapa aku leave it? Kenapa aku leave it? Karena ya karena aku udah usia segini ya. Kalau dari pasangan yang cuman apa tadi? Idaman ya, Iya, Pak? idaman. Nanti ketika emang kalau serba kekurangan di dalam kehidupan rumah tangga itu, buat aku nanti jadinya nggak bakal ideal lagi gitu loh. Bener. Pasangan itu udah bukan ideal lagi, karena ideal aku tuh jangan sampai nyusahin. Jadinya bukan ideal dong. Bener. Iya, benar gitu. setuju. Jadi Iya. kalau aku sih leave it. Iya. Berarti kita Sama ya. Iya. Oke, Mbak Irma sama Teh Fira nih, Boleh. ada pertanyaan kedua nih. Siap. Jika pasangan kamu mapan tapi dia tidak serius karena nggak mau komitmen, Take it or leave it. take it or leave it. Oke. Apa dia? Dihitung ya. Iya. Oh, Mapan tapi nggak serius, nggak serius. iya. nggak komit. Nggak mau komitmen. Iya, nggak komitmen. Oh iya dah, ya. Oke. Boleh. Ntar dia penjelasan aja dia aku jelasin. Iya. Dihitung ya. Iya. 1, 2, 3. Leave it aja. Leave it. kita sama. Nah, Leave it. Kenapa Teh Irma kenapa? nah, untuk Oke, Mbak ya. Irma kenapa tuh? Mapan tapi tidak serius. Iya. Tidak serius. Nah, kalau tidak serius ini kan banyak pertimbangan ya. Kenapa dia nggak mau serius? Kalau masalah komitmen sih aku nggak apa-apa. Misalkan dia nggak mau komitmen, tapi dia serius sama aku, cuman nggak mau komitmen, oke, masih oke. Tapi kalau dia udah nggak mau serius, berarti dia masih mau main-main kan? Maksudnya bukan sama aku doang. Mendingan tinggalin sih kata aku, walaupun mapan. Cari aja yang mapan tapi yang serius ya nggak? Kan masih ada. Iya bener. Itu dia. Kalau aku udah diwakilkan sama Teh Irma. Sebenarnya gitu. Bener. Kalau misalkan mapan tapi nggak serius kan untuk apa ya? Iya, cari yang mapan tapi serius aja lah. Iya bener. Oke, Teh Fira Ya. sama Mbak Irma nih. Siap. Sebelum masuk ke pernyataan ketiga, kita ada minum dulu nih. Silakan. Oke, boleh apa tuh? Iya. Ini punya siapa? Aku Irma. Lecitia. Iya. Oke. Ini Oh, punya- Lesyaku. Sip. Sambil diminum ya. Minum dulu nih sebelum masuk pertanyaan 3. Pertanyaannya berat soalnya. Membingungkan ya. Minum dulu deh. Oke, pernyataan ketiga. Punya pasangan muda yang pikirannya dewasa. Take it or leave it. Pasangan muda. Punya pasangan muda yang pikirannya Dewasa. dewasa. Take it or leave it. 1, 2, 3. Take. Sama Oke, kayak gitu. untuk- Iya bener. Teh Fira, apa tuh alasannya tuh? Ya tadi sebenarnya dari pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan 1, 2 sama yang ini berkesinambungan sih, semuanya tuh sama. Apalagi tadi yang aku kasih tahu dari episode sebelumnya juga, untuk hal-hal yang berpikiran dewasa, kalau misalkan umur kayaknya nggak begitu penting sih untuk aku. Kalau misalkan dia berpikiran lebih dewasa, karena kan nanti itu yang ngebawa aku kan, yang bisa bawa aku untuk nanti dalam berumah tangga, terus nanti aku berkomunikasi sama pasanganku. Iya, benar. gitu. Kalau aku sih gitu. Oke, untuk Mbak Irma nih. Ya sama ya Vira. Karena usia itu nggak menjamin ya, menjamin dewasa benar, atau tidaknya. benar. Jadi lebih butuh kematangan dewasa, Pemikirannya. kematangan perilakunya Iya, dibanding kematangan usia. Iya, itu dia. Kematangan usia tidak ada artinya. Bener, karena umur tuh juga belum tentu Iya, umur itu kan cuma dewasa. angka. Iya, benar. Ya kan? Itu dia bener Iya, banget. butuhnya yang dewasa, yang nyaman. Iya, gitu. Itu Diki. Udah, Oke. pertanyaan cuma selesai. Ya, sudah selesai. Oke. Next dong.
Nanti banyakin Ya, ya. terima kasih ya. Iya, Oke, siap. Ini pengennya banyak, tapi kayaknya Udah malam nih ya? maghrib Iya, udah gelap ya. maghrib ya. Oh, Kita oh. udahan dulu aja kali ya. Boleh, Nanti nanti kita lanjut di next episode selanjutnya. Tetap di All About Woman bersama saya Irma Filianda dan Dan saya Elvira Sofi. sampai jumpa berikutnya. Bye-bye.